Rasulullah SAW pernah bersabda, bahkan beliau sendiri yang menginformasikan, farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami tentang kewajiban zakatul fitri. Kalimat nabinya langsung menyebutkan zakat fitri. Ini. Awas, hati-hati, hati-hati. Saya ulang, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ketika tadi saya jelaskan di awal perbedaan antara zakat fitri dengan zakat fitrah dari segi fungsi makna, dan hadis di sini menyebutkan kalimatnya dengan fitri. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri. Ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami tentang kewajiban zakat fitri. Apa artinya? Jumhur ulama membaca artinya kewajiban zakat ini diikat pengeluarannya dengan menggunakan makanan. Ini poinnya. Jelas ya? Ini poinnya. Awas, hati-hati. Baik, saya teruskan sebentar ya. Nanti akan ketemu nih maksudnya apa. Tathiran lis-shaimi, ya, sebagai pembersih, penyuci nih. Ya. Atau dalam bahasa yang lain tuhratan lis-shaimi, sebagai penyuci, pembersih. Penyuci, pembersih lis-shaimi bagi orang yang puasa. Awas, hati-hati, minal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia. Awas. Warrafathi, kata-kata kotor. Masih ingat hadis pertama yang saya sebutkan? Ya, bahkan hadisnya hadis qudsi, tautannya ketika di awal jumpa puasa saya terangkan, asyamu junnatun, ya, fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu akan menghasilkan perisai pada tubuh kita walaupun tak terlihat, tapi penjaga dari maksiat. Maka orang puasa jangan sampai menghadirkan perbuatan yang merusak seperti berkata-kata kotor, berbuat tindakan yang tidak pantas. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, jika ada orang memprovokasi bahkan mencelanya, jangan dibalas. Katakan kita sedang puasa. Tapi kan kadang-kadang tidak mudah mengontrol itu. Enggak sadar dibicarakan, enggak sadar dibikin status, enggak sadar saling mencela. Coba lihat, bukankah saat kemarin ramai 15 Ramadan tentang isu dukhan, berapa banyak orang saling mencela. Bahkan ada yang mencela ustadz tertentu, ada yang saling juga mengejek, ada yang saling ini. Padahal Anda kan sedang puasa. Kenapa kita tidak berhusnudzan dengan sesuatu? Kenapa tidak mencari kalimat-kalimat yang enak untuk didengar? Lupa. Kita membuat orang lain dengan satu penilaian tertentu, kita pun lupa telah melakukan tindakan yang salah. Karena itu apa yang paling menarik? Saking sayangnya Allah kepada kita. Diberikan amalan tertentu yang dengan amalan itu yang lupa tadi bisa dihilangkan oleh Allah. Sehingga dikembalikan pada nilai-nilai kebaikan. Apa itu? Zakatul fitri. Tuhratan. Ya, lis-shaimi, zakat fitri ini diantara fungsinya bisa menyucikan. Jadi penyuci bagi orang puasa minal lagwi, dari perbuatan yang tidak pantas saat dia puasa itu. Ya, gibah tak pantas, mencela tak pantas, bahkan dirinci warrafath, kata-kata kotor itu tak pantas. Kalau pernah terjadi saat puasa, itu bisa digugurkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejelasan lisan Nabi, keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ibadah zakat fitri. Jadi ibadah yang dahsyat fungsi. Bukan formalitas, bawa sesuatu, makanan, ya, atau ada yang bawa uang, keluarkan selesai, tidak sesimpel itu, teman-teman. Ada proses. Jelas ya? Wa tu'matan lil masakin. Dan ini jadi bahan pokok makanan untuk orang miskin. Ya, makanan untuk orang miskin. Jadi jelas disebutkan kalimat oleh Nabi SAW. Kalimat pertama zakat fitri, yang kedua tugas pokoknya, fungsi pokoknya dari sini, ya, secara spiritual dia bisa menggugurkan kotoran-kotoran yang menempel dalam jiwa kita, dihilangkan. Baik, satu itu bersihkan. Yang kedua, fungsi materialnya, dia bisa menjadi bahan pokok bagi orang miskin. Kenapa? Untuk mendapat makanan. Kenapa perlu dapat makanan? Untuk persiapan ini Idul Fitri. Jangan lupa, Idul Fitri itu kan di antara penandanya mesti makan. Ya, untuk menunjukkan puasa itu sudah tidak ada lagi. Ramadan sudah selesai. Tapi tahukah Anda, ada sementara orang yang nggak menemukan makanan. Bagaimana cara dia menunjukkan? Bagaimana cara dia menerangkan kalau puasa sudah usai, sementara makanannya nggak ada? Jelas. Saya pernah ditanya, satu masa ada sebuah kisah. Seorang anak, ya, disampaikan, Allahu Akbar, saat dia mau Idul Fitri, ya, ditanya, datang dia, kenapa? Ya, kayaknya besok saya masih puasa, Pak. Masya Allah, orangnya baik, soleh, rajin. Kok masih puasa? Kenapa? Ya, kayaknya pengen puasa saja. Allahu Akbar. Rupanya anak ini memberikan kode, bukan pengen puasanya. Dia tahu hukum puasa Idul Fitri itu tidak boleh. Ya, tapi dia ingin menunjukkan nggak ada makanan di rumahnya yang harus dia batalkan. Baik. Bahkan yang paling menarik, ada pembuka yang sangat indah. Kasus lain mengatakan, Pak, apa hukumnya puasa di Idul Fitri? Setelah dicari-cari, kenapa anak ini berkata begini? Rupanya tidak ada makanan untuk dia makan, sampai dia mesti puasa lagi. Maka apa jawab Ustadz dimaksud? Apa jawabannya? Dia katakan, hukumnya saya harus ngasih kamu makanan. Hukumnya saya harus ngasih kamu makanan supaya kamu bisa buka. Karena itu, ingin saya tekankan di sini yang pertama, pemaknaan zakat fitri lebih ditekankan kepada makanan untuk disalurkan kepada orang-orang yang kesulitan mendapatkan makan saat dia akan menjelang Idul Fitrinya. Karena itu teman-teman sekalian, saya ingin langsung kepada bagian ini, ketentuannya. Karena itu, saya ingin ambil dari bentuknya, jumhur ulama
khususnya di madhab Malikiyah, ikut Imam Malik, madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, madhab Hambali, ikut Imam Ahmad bin Hanbal, dan sanadnya tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini. Ya, jumhur bersepakat bahwa zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk makanan. Jelas? Karena tujuan pokoknya untuk memberikan kesempatan pada orang yang tak dapat makanan supaya bisa makan dan membatalkan puasanya saat masuk hari raya itu. Jadi dalam konteks ini, panitia penerimaan kalau ingin ikut yang jumhur ini, Anda bisa saja dari orang yang zakat, mau ngasih zakat fitri, bisa Anda terima dalam bentuk uang, tapi saat dikeluarkan kepada orang yang memerlukan itu, sesuai kualifikasi hadis, tu'matan lil masakin, diberikan pada orang yang kesulitan mendapat makanan, maka keluarkan dalam bentuk makanan. Ya, maka dalam mazhab jumhur, terima dari orang zakat, boleh langsung menggunakan makanannya, atau dia titipkan uang kepada Anda pengelola, tapi uang itu Anda konversi dalam bentuk makanan untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan tadi. Jelas? Nah, bisa Anda misalnya kemas dalam bentuk makanan pokok. Ada berasnya, ada minyaknya, ada sardennya, ada macam-macam dan sebagainya, satukan, salurkan. Baik, ada pendapat kecil dari golongan mazhab Abu Hanifah. Ya, yang beberapa ulama kontemporer juga ada yang sepandangan dengan itu, seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, atau juga yang senapas dengan beliau mengatakan bisa saja dikonversi bentuk makanan itu kepada nilai uang karena melihat hajatnya, kebutuhannya. Ya, dengan alasan bahwa teman-teman sekalian hajat hidupnya sekarang, ya kadang banyak dapatkan makanan tapi pengiringnya yang sulit, beberapa bagiannya. Maka golongan kedua ini berpendapat karena hajatnya dalam kondisi tertentu uang lebih banyak dibutuhkan pada kalangan tertentu, maka boleh jadi ini bisa diberikan kepada orang yang menerima zakat tadi dalam bentuk uangnya. Hanya saya pribadi lebih cenderung mengkompromikan ini, cenderung pendapat pada jumhur tetap diberikan dalam bentuk makanan pokok, sedangkan aspek yang lainnya seperti mungkin ada pakaian yang dibutuhkan saat Id atau aspek penunjang lain itu bisa Anda ambil dari pos infak, zakat mal, yang tentunya saat Ramadan pun itu terkumpul. Jadi Anda bisa satukan zakat fitri untuk makanannya, amplopnya dipisah dari pos zakat mal atau infak, satukan dengan makanan pokok, berikan kepada penerimaannya. Ya, berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka itu akan lebih, menurut saya, melengkapi apa yang tadi diberikan pandangan di antara keduanya. Satu. Bahasan terakhir, ya, ukuran. Ini menarik, kalau kita lacak lagi ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunjuk ukuran, itu pun mengarah ke makanan lagi. Buka Abu Daud misalnya, hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1609, 1609. Nah, rawinya aja, rawinya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, "Kunna nu'tiha fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami ini kalau sejak zaman Nabi selalu mengeluarkan zakat fitri itu min ta'amin, bentuknya selalu makanan. Ya. Zaman Nabi ada dinar, ada dirham, tapi yang dikeluarkan apa? Dikeluarkan makanan. Yang lain berargumen ya karena uang dinar dirham sedikit yang punya, kalau makanan banyak yang punya. Karena itu setiap orang berpotensi bisa mengeluarkannya. Nah, tapi kita ambillah yang pokok ke sini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kami biasa keluarkan zaman Nabi itu dalam bentuk apa? Makanan. Kadarnya bagaimana? Sa'an min tamarin, satu sa'. Ya, dari kurma, tamar. Au sa'an min sya'irin, atau kadang kami keluarkan satu sa' dalam bentuk gandum. Ya, kurma, gandum, satu sa'. Satu sa' itu kalau konversi sekarang sekitar 2,5 kilogram. Ya, atau juga bisa 3,5 liter. Ya. Ustaz, gimana nyari kurma? Apakah harus kurma? Atau harus gandum, Ustaz? Sesuai dengan hadis. Nah, teman-teman ada yang melihat di sini dengan metode analogi kias. Zaman Nabi sampai sekarang, orang Arab makanan pokoknya kurma. Orang Arab makanan pokoknya beras, bagi yang makan beras. Tapi umumnya orang Arab makanan pokoknya apa? Kurma dan atau gandum. Kurma dan atau gandum. Nah, karena dilihat, oh ini kan makanan pokok, berarti kata para ulama, setiap tempat kalau makanan pokoknya berbeda, maka makanan pokok itu yang dikeluarkan bentuk zakat. Tidak harus sama berupa kurma atau gandum. Nah, sekarang apa makanan pokok kita? Bukan, kalau beras itu makanan pokok untuk hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Kita makanan pokoknya nasi. Ya, karena nasi berasal dari beras, maka sumber pokoknya apa? Beras. Maka bolehlah zakat dikeluarkan dalam bentuk apa? Beras, makanan pokok atau sumber makanan pokoknya. Maka silahkan ini konversi beras ini dengan ukuran 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ya, dengan niat apa? Zakat fitri. Dengan niat zakat fitri. Boleh pakai beras. Baik, dengan ukuran ini. Atau kalau Anda ingin keluarkan dalam bentuk uang, panitia menerima, dikonversi ini senilai berapa yang premium, misalnya cari yang paling bagus. Ya, misalnya berapa nih? Ya, 50.000 atau di bawah itu atau 45.000. Ya, cari sekilonya berapa, kalikan 2,5 kilo atau 3,5 liter, seukuran itu keluar berapa. Tapi ketika diterima oleh panitia, saran kami, lebih enak ikut yang jumhur tadi. Ya, kembalikan ke makanan pokok,
dikemas kemudian dalam bentuk sembako, apalagi dalam situasi seperti ini, ya berikan pada keluarga-keluarga yang berhak menerimanya, ya sampaikan ke mereka, sertakan dengan amplop hasil dari zakat mal termasuk infaknya. Maka itu insya Allah akan lebih baik. Alih-alih Anda berikan kemudian ya uang saja, tak ada makanan pokoknya, bisa beralih fungsi. Tiba-tiba diberikan pulsa, nanti hilang fungsi zakatnya. Ya Ustadz, yang gini kan yang penting handphone. Handsome sudah tidak berperan lagi. Maka tidak masuk pada konteks pembahasan zakatnya. Kalau ini bisa kita keluarkan, maka akan ada dampak kepada fitrah kita yang menunjuk pada kebenaran agama. Jadi kalau orang sudah keluarkan zakat. Ini menunjuk dia mengikuti ketentuan ad-din. Sedangkan ad-din disebut sebagai fitrah. Maka ada orang menyebut zakat fitrah dengan harapan setelah zakat saya kembali fitrah pada kebaikan. Kalau disebut zakat fitri, ingin menunjuk ini bentuk yang dikeluarkannya. Teman-teman, saya kira itu uraian terkait dengan rahasia zakat fitri atau zakat fitrah. Dari sekarang Anda bisa mulai menyiapkan. Walaupun umumnya para sahabat itu memulai pengeluarannya 2 hari sebelum akhir Ramadan. Misal hari ke-28, 29 kalau 29 hari Ramadannya, atau 29, 30 kalau 30 hari Ramadannya. Setelah itu panitia menyiapkan. Kalau Anda sendiri ingin menyampaikan, silahkan tanya pada para ulama kualifikasinya. Orang-orang yang kesulitan makanan, ingat kalau zakat mal 8 asnafnya, penerimanya. Zakat fitri hanya fuqara wal masakin. Orang yang kesulitan dari kalangan fakir yang sangat membutuhkan, atau miskin punya pekerjaan, kurang bisa memenuhi kehidupannya sehingga kesulitan memenuhi bahan pokok makanan. Dan mungkin situasi sekarang, ini akan banyak kita dapatkan. Ya, kapan dikeluarkannya? Setelah selesai menunaikan puasa, maghrib selesai, ya, atau sebelum maghrib kita sudah mulai bisa bagikan sehingga malamnya mereka bisa masak dulu. Ya, jangan sampai terlalu mepet. Ya, walaupun dulu Nabi mengatakan akan bagus waktunya setelah sholat subuh sebelum sholat id. Tapi kan yang dibagi kurma itu nggak dimasak dulu. Anda pengen jadi waktu afdol, Anda cari-cari orang ba'da subuh. Ya, dikasih berhasil dia masak dulu. Ya, nunggu-nunggu begitu jadi dia makan ketinggalan sholat idnya. Baik, karena itu kita bisa siapkan lebih awal, kemudian dibagikan secara proporsional, dan dengan itu mudah-mudahan semua hikmah yang tadi diuraikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik kepada kita semua. Sekira itu yang bisa saya uraikan. Dan boleh jadi ada kebenaran yang Allah tampakkan, itu petunjuk yang bisa kita ikuti. Namun bila pun ada kesalahan, kekurangan, itu mutlak berasal dari saya untuk menunjukkan pada diri saya bahwa saya masih manusia dan banyak manusia-manusia unggul lain yang bisa melengkapi kekurangan yang saya sampaikan. Silahkan gali keterangan dengan lebih luas dari ustadz-ustadz kita yang kita sayangi, ya, dari para kiai kita, para habaib, terkumpul informasi yang bisa kita akses. Selebihnya, bagaimana kesungguhan kita dalam mengamalkannya. Semoga Allah menerima puasa kita.